Sesungguhnya kemurnian susu adalah bahwa tidak ada padanya campuran daripada darah dan kotoran dan dari setiap apa yang mungkin bercampur dengannya. Ikhlas itu berlawanan dengan isyrak, menyekutukan. Murni lawanannya adalah bersekutu, bercampur. Barang siapa tidak ikhlas, maka ia adalah orang yang menyekutukan. Siapa-siapa yang beribadah kada murni, kada ikhlas, berarti dia menyekutukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bayanu haqiqatil ikhlas. I'lam anna kulla syai'in yatasawwaru ayyashubahu ghairuhu fa idza safa an saubihi wa khalasa anhu summiya khalisa wa yusammal fi'lul musaffal mukhlas ikhlasa. Qala Allah ta'ala min baini barathi wa damil labanan khalisa sa'igan lisyaribin. Fa innama khulusul laban alla yakuna bihi syaubun minad dami wal parth wa min kulli ma yumkinu ay yamtazija bih wal ikhlasu yudadduhul isyraq faman laisa mukhlisan fahuwa musyrikun illa anna syirka darajat wal ikhlasu bit tauhid yudadduhu tasyriku bil ilahiyah wa syirku minhu khafiyyun wa minhu jali wa kadzal ikhlas wal ikhlasu wa didduhu yatawaradani 'alal qalbi fa mahalluhul qalbu wa inna ma yakunu dzalik bil qusudi wan niyyat wa qad zakarna haqiqatan niyyat wa annaha tarji'u ila ijabatil bawa'its ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, penjelasan tentang hakikat ikhlas. Penjelasan tentang hakikat ikhlas. Ketahuilah bahwa setiap sesuatu itu dapat terupa bahwa ia dicampuri oleh yang lain. Setiap sesuatu itu mungkin dicampuri atau bisa dicampuri oleh yang lainnya. Emas bisa dicampuri lawan nang kada emas. Pirak bisa dicampuri lawan nang kada pirak. Banyu yang bersih bisa dicampuri dengan yang lainnya. Pokoknya setiap sesuatu itu mungkin bisa untuk dicampuri oleh yang lain. Apabila ia bersih dari campuran lainnya dan murni daripadanya, maka itu dinamakan yang murni. Emas apabila kada dicampuri oleh sesuatu, maka itu ngarannya emas yang murni. Perak apabila kada dicampuri oleh sesuatu yang lain, maka itu ngarannya adalah perak yang murni. Dan perbuatannya yang bersih dan yang murni dinamakan ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya ialah murni.
sesuatu yang tidak ada campuran selain daripada sesuatu itu, maka dinamakan murni atau ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, min baini parthi wa damil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Artinya berupa susu yang murni di antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, susu itu contoh. Susu itu adalah murni daripada darah dan daripada kotoran, sehingga susu itu nyaman, mudah, bermanfaat diminum. Kalau susu itu sudah bercampur darah atau susu itu bercampur kotoran, maka susu itu jadi kada murni lagi. Bila susu itu kada murni lagi, bercampur darah atau kotoran, maka kada mudah diminum dan bisa memudaratkan, membahayakan kepada yang meminumnya itu. Sesungguhnya kemurnian susu adalah bahwa tidak ada padanya campuran daripada darah dan kotoran dan dari setiap apa yang mungkin bercampur dengannya. Ikhlas itu berlawanan dengan isyrak, menyekutukan. Murni lawanannya adalah bersekutu, bercampur. Barang siapa tidak ikhlas, maka ia adalah orang yang menyekutukan. Siapa-siapa yang beribadah kada murni, kada ikhlas, berarti dia menyekutukan. Hanya saja syirik itu beberapa tingkat. Syirik beberapa macam jenisnya. Maka ikhlas dalam tauhid, ikhlas dalam hal tauhid itu berlawanan dengan tasyrik, menyekutukan dalam hal ketuhanan. Orang beriman tapi imannya kada ikhlas, nah berarti orang ini musyrik ngarannya dalam ketuhanan. Seseorang masuk Islam atau beragama Islam karena menjunjung perintah Tuhan dan bercampur lagi karena yang lainnya, nah itu ngarannya kada murni, itu menyekutukan. Bila dalam hal ketuhanan menyekutukan itu, maka itu adalah musyrik. Dan syirik itu sebagiannya tersembunyi. Ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, dan sebagiannya lagi jelas, syirik yang jali, yang nampak. Begitu pula ikhlas. Ikhlas dan lawannya itu sering datang pergi atas hati, maka tempatnya adalah hati. Syirik dan ikhlas itu tempatnya di hati. Kadang-kadang ikhlas datang, syirik datang, pulang pergi antara dua itu. Dan sesungguhnya demikian itu pada maksud dan niat. Ikhlas, syirik itu pada niat, pada maksud. Dan telah disebutkan hakikat niat, dan bahwa niat itu kembali pada memenuhi panggilan pendorong-pendorong.
manakala pendurung itu satu, pendurungnya cuma satu, inya sembahyang. Kenapa maka sembahyang? Karena didorong oleh satu hal. Kenapa inya menuntut ilmu? Karena didorong oleh satu hal. Manakala pendurung itu satu, maka perbuatan yang timbul daripadanya dinamakan ikhlas, dengan dikaitkan kepada apa yang diniati. Jadi kadada istilahnya selajur atau kebetulan itu kadada, murni semata-mata satu. Aku hendak ke masjid sembahyang berjamaah, itu aja. Tujuanku hanya cuma hendak ke masjid sembahyang berjamaah. Tujuan lain kadada. Nah itu ngarannya adalah ikhlas. Apabila tujuannya itu bercampur lain-lain, aku ke masjid sembahyang berjamaah sekaligus ini buliknya bertukar. Nah ini sudah bercampur, kada ikhlas lagi ngarannya. Maka barang siapa bersedekah dan maksudnya adalah riya semata-mata, maka ia adalah orang yang ikhlas. Kan ikhlas tadi murni, artinya inya ini bersedekah semata-mata tujuannya supaya dipuji orang, tujuan lain kadada. Ini ikhlas juga ngarannya, murni juga ngarannya, murni riyanya. Karena bercampur dengan lain-lain. Maka barang siapa bersedekah dan maksudnya adalah riya semata-mata, maka ia adalah orang yang ikhlas. Dan barang siapa yang maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah semata-mata, maka ia adalah orang yang ikhlas, murni juga ngarannya. Tetapi kebiasaan itu berlaku dengan mengkhususkan nama ikhlas dengan maksud semata-mata mendekatkan diri kepada Allah dari semua campuran. Nah itu sudah jadi adat, sudah jadi istilah. Bila ikhlas itu tujuannya adalah murni semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kalau dari segi bahasa, ikhlas itu artinya murni. Nang kada baik murni ikhlas juga, nang baik murni ikhlas juga. Itu dari segi bahasa, kata-kata bahasa Arab ikhlas. Nah dalam istilah agama, ikhlas itu hanya dipakaikan untuk sesuatu yang murni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bercampur dengan yang lain-lain. Sebagaimana bandingannya tadi, ilhad itu ingkar, adalah ibarat dari kecenderungan. Ingkar itu bisa dipakaikan dia mengingkari kebenaran. Ingkar. Dia mengingkari kebatilan, ingkar juga ngarannya. Baik yang diingkarinya itu kebenaran atau yang diingkarinya itu kebatilan, ingkar ngarannya. Tetapi itu dikhususkan oleh adat kebiasaan dengan kecenderungan dari kebenaran. Namun adat kebiasaan menggunakan kalimat ingkar itu ingkar kepada kebenaran. Nah itu adat bana aja yang mengubahnya. Padahal kalau asal kata ingkar itu umum. Orang mengingkari kejahatan, ingkar juga ngarannya. Orang mengingkari kebaikan, ingkar juga.
Tapi oleh adat kebiasaan dipakai ingkar, itu biasa mengingkari kebenaran. Barang siapa yang penggeraknya itu semata-mata riya, inya bersedekah, inya beribadah, semata-mata tujuannya adalah supaya dipuji orang, supaya mendapat keuntungan duniawi, semata-mata itu, kada ada yang lainnya, maka ia menghadapi kebinasaan. Maka orang ini akan binasa. Bapahala kada, digantiakan Tuhan kada nang disedekahkan itu, dan di akhirat dia mendapat siksa karena riyanya itu. Barang siapa yang penggeraknya itu semata-mata riya, maka ia menghadapi kebinasaan. Jadi ada dua yang kita ketahui dengan jelas. Kalau kita beribadah semata-mata karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah, selamat, beruntung, bahagia. Kalau kita beribadah semata-mata karena riya, semata-mata karena dunia, tidak ada yang lain, binasa. Nah, ada hal-hal yang kada jelas apabila dalam satu ibadah itu bercampur antara riya dan karena Allah. Nah, itu yang jadi masalah kaina. Dan kami tidak berbicara mengenai itu riya tadi, karena kami telah menyebutkan apa yang berkaitan dengannya riya pada kitabur riya dari Rubu'ul Muhlikat. Dan paling sedikit urusannya riya adalah apa yang disebutkan dalam hadis, yaitu innal mura'iya yud'a yaumal qiyamah bi arba'i asamin. Ya mura'i, ya mukhadi', ya musyriku, ya kafir. Artinya sesungguhnya orang yang riya itu dipanggil pada hari kiamat dengan 4 nama, yaitu wahai orang yang riya, hai orang yang menipu, hai orang yang musyrik, hai orang kafir. Itu sudah cukup untuk menerangkan betapa jeliknya, jahatnya dalam pandangan Allah riya itu. Sesungguhnya kami membicarakan sekarang tentang orang yang terbangkit, terdorong untuk tujuan mendekatkan diri, tetapi pendorong ini bercampur dengan pendorong yang lain. Ada kalanya dari riya campurannya, atau dari lainnya daripada bagian-bagian nafsu. Nah, ini yang dibahas dalam masalah ini, yang bercampur dalam satu perbuatan ibadah. Inya bersedekah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada, mengharapkan pujian orang, ada. Contoh demikian adalah bahwa ia berpuasa agar memperoleh manfaat dengan pantangan yang hasil dengan puasa, beserta kasat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bercampur dua. Inya ke dokter mengobati satu penyakit. Ujar dokter, ikam kaina isuk puasa, kaina habis ikam puasa datang ke tempat aku, hendak memeriksa kayak apa darah ikam, kayak apa
asam urat ikam, kayak apa gula ikam, kayak apa kolesterol ikam, puasa dulu isuk kena puasa dulu isuk sampai sekian jam, 10 jam, 11 jam puasa, hanya rekam ke sini. Ujar si dokter lawan pasien tadi. Nah si pasien ini berpikir, jaka puasa aku salajur, jaka puasa sunat salajur, kan pagun puasa juga. Nah jadi puasanya itu terdorong, satu puasa sunat karena Allah, sekaligus puasa memenuhi saran dokter karena untuk periksa kesehatan. Nah kayak apa nih tuh puasanya, apakah berpahala atau berdosa atau kada apa-apa, berdosa kada, berpahala kada. Nah itu yang jadi masalah. Atau contoh yang bercampur lagi, atau ia memerdekakan budak agar ia dapat terlepas dari ongkosnya dan kejelikan budi pekertinya. Orang ini berisi budak, berisi hamba sahaya. Kan hamba sahaya ini diberi makannya, ditanggung kehidupannya. Nah hamba sahaya yang kita miliki ini orangnya budi pekertinya jahat, orangnya kada kau diurus, kada kau ditata, maka ongkos haran diatur kada kau orangnya. Pikir-pikir jaka dimerdekakan rana sudah. Nah apakah memerdekakannya itu berpahala atau kada? Nah ini yang jadi masalah, karena bercampur di situ. Memerdekakan budak perbuatan mulia, memerdekakan hamba sahaya perbuatan yang sangat didorong oleh agama. Tapi tujuannya memerdekakan budak ini bukan semata-mata itu. Tujuannya memerdekakan budak karena budak ini orangnya punya akhlak kada baik dan punya biaya yang tinggi. Nah apakah berpahala memerdekakan budak seperti itu? Atau ia menunaikan haji atau umrah kasama haji juga agar sihat badannya dengan gerakan bepergian, atau ia terlepas dari kejahatan yang datang kepadanya di negerinya. Aku di kampungnya sakada aman baganana, banyak yang menagih hutang, baik umrah karena sebulan 2 bulan itu bisa bunyi dahulu. Nah umrah ini kayak apa? Berpahala kada? Umrah sesuatu yang mulia, sesuatu yang dianjurkan agama, namun tujuannya itu adalah untuk menghindari, ada yang dihindarinya, atau agar ia lari dari musuhnya di rumahnya, atau ia merasa bosan dengan istri dan anaknya. Muyak bini kada kau diurus, anak kada kau diatur, baik umrah aku rana. Nah kayak apa umrahnya itu? Atau dari kesibukan yang dihadapinya, lalu ia bermaksud istirahat daripadanya beberapa hari. Sibuk setiap hari, pulang bulik ke toko, pulang bulik ke kantor, muyak sudah. Nah istirahat dulu bawa umrah, nah istirahat dulu bawa naik haji. Nah kayak apa naik hajinya itu, apa kata masuk ikhlas atau kada? Karena dua tujuan, satu untuk menghilangkan kepenatan berusaha hari-hari, dua tujuannya untuk ibadah haji atau umrah tadi. Atau agar ia berperang dan agar ia membiasakannya dan mempelajari sebab-sebabnya, dan mampu dengan demikian itu menyiapkan tentara-tentara dan membawanya. Orang berperang fisabilillah, hendak umpat juga berperang, bagus umpat berperang itu fisabilillah.
Cuma tujuannya sekaligus menguji ilmu nih, kayak apa ilmuku, kayak apa latihan menimbak yang berapa tahun sekolah tak bukti juga kan di sini. Itu tujuannya sekaligus untuk memanfaatkan ilmu yang ada pada inya, sekaligus untuk ibadah berperang. Atau ia mengerjakan salat di waktu malam dan ia mempunyai maksud menolak kantuk dari dirinya agar ia dapat mengawasi keluarganya atau kendaraannya. Ini orang Runda, kunyuk-kunyuk Runda, jangan bawa sembahyang pada kunyuk-kunyuk umpamanya. Nah, sembahyang tapi sekaligusnya karena Runda itu, karena mengawasi kampungnya, mengawasi tempatnya, jaga malam, bawa sembahyang malam sekaligus. Nah, apakah sembahyang malam itu berpahala atau kada? Bila kada rundanya, pernah kada sembahyang malam kada, jaga runda benham ini. Atau ia mempelajari ilmu agar mudah baginya menarik harta yang mencukupinya. Baik belajar ilmu agama, kayaknya kau ajar cukup segan hidup. Nah, tujuan mencari ilmu sekaligus untuk mencari harta. Atau agar ia menjadi orang yang mulia di antara keluarganya. Menuntut ilmu tujuannya itu bercampur lawan karena Allah. Atau agar tanah ladangnya atau hartanya itu terjaga dengan kemuliaan ilmu dari kerakusan orang-orang jahat. Namun aku mengaji, aku alim, orang segan mengganggu harta-hartaku. Nah, jadi mengaji karena. Atau ia menyibukkan diri dengan belajar dan memberi nasihat kepada orang agar ia terlepas dari kesusahan diam atau hilang duka citanya dengan kelezatan pembicaraan. Inya mengajar semata-mata hanya untuk mencari kesibukan. Mengajar ilmu atau belajar ilmu hanya untuk mencari kesibukan. Atau ia menanggung dengan melayani para ulama dan orang-orang sufi agar kehormatannya itu sempurna di sisi mereka dan di sisi manusia. Ini kalau ada ulama-ulama yang datang, habaib-habaib, inya sampai menanggung biaya-biayanya. Tujuannya apa? Karena Allah dan supaya diperhitungkan orang. Melayani tuan guru, melayani orang-orang sufi. Nah, jadi tujuannya supaya dihormati orang sekaligus juga untuk ibadah. Atau memperoleh dengannya keramah tamahan di dunia. Atau ia menulis mushaf Al-Quran agar ia dapat membaguskan dengan kerajinan menulis akan tulisannya. Orang belajar khat, belajar menulis huruf Arab, Tuntong sudah belajar, coba ya nulis Quran, nah kayak apa sahatam Quran tulis baik kada tulisanku. Nah bapahala kada menulisnya itu karena untuk melatih ilmu tadi. Atau ia menunaikan ibadah haji dengan berjalan agar ia dapat meringankan dari dirinya ongkos sewa kendaraan. Kan paling abdal naik haji itu berjalan kaki, itu paling abdal sudah berjalan kaki. Karena berapa langkah kita menuju tempat suci, berapa langkah itu diperhitungkan sebagai ibadah. Tapi orangnya kikir, ini keluar ongkos, mau aku bermuter berapa ongkos di aku berjalan karena sekaligus memilih yang abdal. Nah apakah bujur atau kada macam itu? Atau ia berwudu agar ia menjadi bersih dan dingin. Asa humap awak bau-bau wudu nah. Tujuan apa? Sambil berdingin-dingin. Atau ia mandi agar ia harum baunya.
Mandi Jumat sunat, karena disuruh agama mandi Jumat sekaligus supaya awakku bau harum. Nah, dua bercampur ke itu. Atau ia meriwayatkan hadis agar ia dikenal dengan ketinggian isnad sanadnya. Atau ia i'tikaf di masjid agar ringan siwa rumah. Orang-orang ziarah nang ka Jawa, urang di mana di masjid i'tikaf supaya inting ada bayar hotel tujuannya. Nah, apakah i'tikaf itu berpahala atau kada? Mairit biaya nih tujuannya. Atau ia i'tikaf di masjid agar ringan siwa rumah. Atau ia berpuasa agar ia dapat meringankan dari dirinya pulang pergi di dalam memasak makanan, atau agar ia dapat memusatkan diri dengan kesibukan-kesibukannya lalu ia tidak disibukkan oleh makan. Atau ia bersedekah kepada peminta-peminta agar ia dapat memutuskan kesangatannya dalam meminta dari dirinya. Orang ini mucil minta, nah beri nah muyak ampihnya minta-minta, nah kayak itu. Jadi memberi itu tujuannya supaya jangan minta-minta lagi. Karena seorang sudah bosan, sudah muyak melayaninya. Beri rana. Nah, apakah itu termasuk berpahala jadinya sedekah itu atau kada? Karena tujuannya bercampur antara ibadah bersedekah itu dengan supaya hilang bosan melayani orang yang minta-minta itu. Atau ia menjenguk orang sakit agar ia dikunjungi apabila ia sakit. Menghilangi orang garing, nyaman kadang bila aku garing dihilanginya juga. Manulaki saruan, nyaman kadang saruanku ditulakinya juga. Nah, tujuan macam itu. Campurannya kayak itu, campurannya ada kayak itu. Atau ia menghadiri jenazah agar dihadiri jenazah keluarganya. Aku kada turun ke orang mati nih kini berusia seorang mati kula kada turuni orang juga kayak apa. Nah, bercampur kayak itu. Atau ia berbuat sesuatu dari demikian agar ia dikenal dengan kebaikan. Di mana ada orang mati datangi, di mana ada orang garing ilangi, supaya orang tahu pada aku ini ketujuh berbuat baik. Nah, disebut dengannya dan dipandang kepadanya dengan pandangan kesalihan dan kewibawaan. Manakala pendorongnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ditambahkan kepadanya geritik hati dari semua geritik hati ini, sehingga amal itu lebih ringan atasnya dengan sebab perkara ini. Padahal ibadahnya itu adalah murni karena Allah, tapi ditambah ada tujuan-tujuan dunia tadi. Kalau jadi inting ini beribadah, jadi nyaman jadinya. Jadi ngarannya campuran itu mempengaruhi terhadap kenyamanannya beribadah. Amunnya bersedekah karena Allah semata berat. Tapi kalau aku bersedekah karena Allah sekaligus ada sedikit supaya aku dianggap orang pemurah, jadi mudah bersedekah, jadi ringan hati. Nah, jadi campurannya itu bisa meringankan beban ibadah. Sehingga amal itu lebih ringan atasnya dengan sebab perkara ini, maka amalnya keluar dari batas ikhlas. Keluar dari batas ikhlas. Sejauh mana campuran itu mencampuri niat kita. Bila bercampur sedikit saja sudah kada ikhlas lagi ngarannya. Namun apakah masih bisa Allah menerima nang kada ikhlas itu? Nah, ini tergantung kena banyak mana campurannya itu dan macam apa bentuk campuran itu.
Orang hendak naik haji umpamanya, hendak naik haji, tapi tujuannya ini memang ibadah, tapi sekaligus menghindari kebusanan dalam rumah, muyak dalam rumah sudah, baik bawa naik haji ya. Nah, bercampur ngarannya. Lalu si busan ini campurannya sampai di mana? Kalau hanya sekedar untuk meringankan ibadah, itu masih bisa diharapkan, masih bisa berharap kepada Allah. Tapi kalau bosannya ini merupakan pendurung nang menggerakkan inya berangkat haji, nah itu nang berat. Inya ini tahu ya berarti naik haji itu baik, cuma di rumah asa rame aja lagi, kada usah naik haji. Nah, berarti karena Allah kada cukup untuk naik haji itu menggerakkan inya. Tapi karena ibadah sekaligus juga karena inya muyak di rumah lalu berangkat. Nah, jadi pendurungnya bergampir dua sehingga terjadilah ibadah. Nah, ini nang berbahaya. Manakala pendorongnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ditambahkan kepadanya geritik hati dari semua geritik hati ini, sehingga amal itu lebih ringan atasnya dengan sebab perkara ini, maka amalnya keluar dari batas ikhlas dan keluar dari bahwa amal itu murni karena zat Allah Ta'ala dan syirik berjalan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana agna syuraka anis syarikah. Artinya aku adalah paling tidak perlu di antara para penyekutu dari persekutuan. Artinya Allah kada akan menghiraukan amal-amal yang ada sekutu-sekutu itu. Allah kada menghiraukan amal ibadah yang bercampur-campur itu. Allah hanya perlu membutuhkan kemurnian kita agar bisa ibadah itu diterima di sisinya. Nah, jadi berpikir bana maka hendak melakukan ibadah itu apakah murni karena Allah atau kada, atau murni karena Allah cuma ada campuran dikit kah? Nah, jadi berpikir bujur. Hanya ada hadis mengatakan at-ta'anni minallah, perlahan itu daripada Allah. Termasuk gunanya perlahan itu adalah memikirkan sebelum ibadah itu apa niatnya ibadah ini, bujur-bujur apa kada. Jakanya ria ini kada berpahala, kurang lebih ini berdosa masalahnya. Ria bukan hanya kada berpahala tapi berdosa, dipanggil Allah kena wahai penipu, wahai orang kafir, wahai orang musyrik di hari kiamat. Manusia bertalian erat pada keuntungan-keuntungannya. Lagi tenggelam dalam nafsu syahwatnya. Sedikit sekali suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatannya dan suatu ibadah dari ibadah-ibadahnya itu dapat terlepas dari keuntungan-keuntungan dan maksud-maksud yang segera dari jenis-jenis ini. Sedikit sekali orang itu beribadah nang bujur-bujur murni karena Allah, pasti ada campurannya. Maka karena itulah dikatakan barang siapa selamat baginya dari umurnya sekejap mata yang ikhlas karena Allah, maka ia selamat. Orang tuh beribadah umpamanya sepanjang umur hidupnya beribadah, ada sebuting ibadah aja yang dia pernah ikhlas, sudah selamat. Berapa ribu kali, berapa ratus kali kita melakukan ibadah sepanjang hidup, sekali aja ada ikhlas, selamat. Kenapa dikatakan demikian? Demikian itu karena kemuliaan ikhlas dan sulitnya membersihkan hati dari campuran-campuran ini tadi. Bahkan yang ikhlas adalah yang tidak ada pendurung atasnya kecuali mencari kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dan keuntungan-keuntungan ini kalau ia menjadi pendorong satu-satunya,
maka tidak tersembunyi kesulitan perkara itu atas orang yang melakukannya. Kalau pendurungnya murni karena Allah, jelas nyaman hukumnya. Pendurungnya semata-mata bukan karena Allah, nyaman kita menghukumkannya, riya itu. Sesungguhnya kami memperhatikan pada suatu yang apabila maksudnya yang pokok adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan ditambahkan kepadanya perkara-perkara ini. Nah ini yang jadi pikiran, jadi masalah kita. Pokok kita ibadah karena Allah, pokok kita naik haji umrah karena Allah, pokok kita bersedekah karena Allah. Tapi ada campuran-campurannya di belakang itu. Kemudian campuran-campuran ini ada kalanya berada dalam tingkatan muwafaqah, mencucuki, atau pada tingkat musyarakah, bersekutu, atau pada tingkat muawanah, membantu, sebagaimana telah terdahulu keterangannya pada niat. Nah campuran itu ada hanya sekedar muwafaqah, sekadar kebetulan. Aku naik haji, aku ke Makkah, tujuanku utamanya adalah umrah atau naik haji, itu yang utama. Cuma kebetulan di Makkah itu ada berisi kula-kula, sekaligus saya silaturahmi. Nah itu kebetulan benar aja. Jakanya ada kula di Makkah, tetap naik haji juga inya. Nah itu muwafaqah ngarannya. Nah ada tingkat musyarakah. Nah musyarakah ini bersekutu. Karena di Makkah ini ada kula, ada anak, ada minanto, ada cucu, sekaligus umrah. Nah jadi tujuan berangkat dua, umrah sekaligus melihati anak cucu kayak apa di sana. Nah ini bersekutu pendurungnya. Nah ini jadi masalah ini. Atau pada tingkat muawanah, tingkat menolong. Di Makkah ada anak cucu, inya umrah, inya naik haji, tetap naik haji. Walaupun kalau ada anak, tetapnya naik haji juga, cuma berat naik hajinya. Karena ada anak jadi rajin. Nah itu benar aja. Berat lawan ringannya itu, nah itu muawanah. Sebagaimana telah terdahulu keterangannya pada niat. Secara jumlah ada kalanya bahwa pendorong yang dinisbahkan kepada nafsu itu seperti pendorong keagamaan, atau lebih kuat atau lebih lemah daripadanya, tergantung mana kuatnya tadi kina. Sedikitnya dan banyaknya campuran-campuran tadi, sehingga padanya semata-mata pendorong keagamaan atau lebih kuat atau lebih lemah daripadanya. Mana nang kuat, pendorong ibadahkah atau pendorong mengilangi itu kah sekaligus tadi. Dan bagi masing-masing ada hukum yang lain sebagaimana kami akan menyebutkannya. Nah kayak apa kayak itu? Kalau kita beribadah itu karena Allah tapi salah jur di situ pas adan itu, nah jakanya inya kadada tetap aja juga menggawe ibadah. Nah semacam